Gila, emang gak nyangka perkiraan saya mengenai pelaku utamanya bakal salah di sini. Karena melihat keadaan psikis dan gerak-gerik para karakter dari kemarin itu, udah ngira kalau bakalan mengarah ke Shiho, si cewek yang suka dengan si Yuichi di sini. Namun setelah melihat endingnya, ternyata perkiraan pelaku jatuh kepada perkiraan pelaku nomor 2, yaitu si Tenji, pria kacamata yang ternyata punya kebiasaan menyimpang ya. Bisa dibilang pada ceritanya dia itu sudah jadi stalker ekstrim ya. Selamat datang pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Tomodachi Game episode ketiga. Di episode ketiga, kita tidak terlalu fokus ke dalam game yang sedang mereka mainkan. Namun, kita sebagai penonton bisa melihat seberapa flashback yang menjadi informasi utama mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu mereka masing-masing dan hubungan pertemanan antara mereka berempat di sini ada apa. Apalagi dalam ceritanya, kita dibuat mikir dan mengira-ngira siapa yang menjadi maling atau orang yang mengambil uang 2 juta yen dari locker si Shiho, yang langsung saja gitu ya diceritakan di endingnya. What a twist, I tell you that. Asik parah sih ini episodenya. Karena di awal episode kita bisa langsung mengulang beberapa adegan yang terjadi sebelumnya di mana mereka sedang memainkan permainan pengkhianat di mana masih menggunakan sebuah rahasia sebagai bahan bakar mereka untuk berjalan dalam kotak-kotaknya. Dan orang yang sampai garis finish duluan, dialah yang akan menanggung semua hutang yang akan dilimpahkan dari orang atau temannya yang lain yang belum sampai ke garis finish. Dari sini saja kita sudah bisa melihat keadaan lingkaran sosial pertemanan mereka sudah hampir hancur karena beberapa rahasia yang memang menjadi bensin untuk membakar rasa amarah, cemburu, dan dengki terhadap satu sama lainnya. Memang dalam kehidupan sosial pertemanan itu memang lebih rumit dibandingkan dengan percintaan, karena pertemanan itu pasti mengarah ke benefit atau hasil yang ingin mereka dapatkan dari masing-masing tujuan mereka untuk berteman atau bersama-sama. Dari yang sudah kita lihat juga kan di sini mengenai orang-orang yang ingin mencintai, ingin bersama-sama agar bisa diselamatkan saat dibully atau mendapatkan uang tambahan dari temannya yang memang beruang atau orang kaya lah nyebutnya. Di babak kelima dalam permainan kita langsung saja dibuat heboh dengan sebuah rahasia yang langsung saja dibacakan oleh Manabu yang berisikan mengenai rahasia dari Kokorogi yang pernah menjadi wanita bayaran. Dan hal itu langsung saja membuat Kokorogi menangis histeris karena rasa malu hingga emosi kecewa yang dirasakan ketika rahasia yang dia punya sudah terbuka di sini. Ditambah ada flashback mengenai bagaimana dia dibully oleh teman-temannya pada saat SMP. Malahan dia dibully parah gitu ya. Apalagi ketika semua mendengar hal itu, mereka menjadi kaget kecuali si Tenji. Jika kalian sadar juga dalam episode ini dengan melihat ekspresinya yang terdiam biasa saja. Seakan-akan dia sudah tahu mengenai rahasia itu jika dibandingkan dengan yang lain. Apalagi si Shiho yang mengetahui hal itu saja, dia masih bisa kaget dengan hal itu yang menandakan kalau memang dia itu bukan yang menulis rahasianya. Meskipun dia tahu pun, dia tidak mungkin menulis rahasia si Kokorogi. Pada saat keadaan nangis histeris di sini, bisa terlihat Kokorogi langsung merasa hancur dan kecewa dengan menanyakan kenapa kepada Shiho yang dikiranya dialah yang menulis rahasia tersebut. Ya memang hanya mereka berdua saja nih yang tahu akan hal itu. Karena saya juga pada saat mendengar hal itu, saya langsung memiliki sebuah pikiran sendiri. Pilihan si musuh utama yang mengumbar rahasia si Kokorogi di sini antara Shiho atau Tenji. Jadi saya pas ngeliat gerak-geriknya dari awal, saya kira mungkin yang nulis itu si Shiho, karena kan cuman dia doang yang tahu rahasianya dan belum ada bayangan gitu kan mengenai si Tenji ini. Karena logikanya aja, dari mana si Tenji itu tahu mengenai rahasia si Kokorogi? Jadi masih netting tuh ya saya dengan Shiho sampai ke adegan di sini. Kalau si B mah nggak ada kaitannya lagi ya untuk masalah yang satu ini. Terus ya yang bikin si B itu terlepas dari kecurigaan adalah omongannya yang nggak disaring dulu ketika tahu kalau Kokorogi itu pernah menjadi cewek bayaran pada saat sekolah dulu. Karena dia dengan polosnya mengatakan kalau Kokorogi itu pernah jadi cewek bayaran, apakah dia jual tubuhnya ke om-om? Gatel gitu kan? Dan langsung dipukul oleh Tenji karena perkataannya yang nggak pakai otak dulu kalau ngomong. Jadi karena hal itulah yang membuat si B itu terlepas dari kecurigaan sekarang ini. Saya sih bilangnya bodoh ya, bukan polos ini mah. Ada rasa geli lucu gitu sih sebenarnya, tapi ya udahlah. Setelahnya baru deh Tenji yang sudah memukul si B ada menegur Yuichi untuk menenangkan Kokorogi sekarang ini. Dan ketika Yuichi itu berjalan menuju Kokorogi, baru deh Tenji ada bergumam mengenai Yuichi yang benar-benar pria berdosa, yang masih menjadi tanda-tanda mengenai apa yang dimaksud oleh si Tenji ini, yang memang sepertinya kita pun masih belum mengetahui mengenai rahasia yang dimiliki oleh Yuichi. Ya memang rahasia si B aja kita belum tahu kan, apalagi Yuichi. Oh, rahasia Tenji juga kita belum tahu sepenuhnya ya, karena sekarang ini masih fokus ke rahasia besar si Kokorogi.
Ketika Yuichi menghampiri Kokorogi di sini, dia langsung saja menangis histeris dan mulai menjelaskan mengenai asal mula kenapa dia bisa sampai menjadi perempuan bayaran. Hal itu dikarenakan Kokorogi pada saat SMP dibully lebih parah dibandingkan pada saat SMA sekarang ini. Karena saking parahnya dia sampai terkena mental stress gitu ya. Akibatnya dia pun mencari cara agar buliannya itu berhenti dan dia hanya bisa menemukan cara untuk membuat kekerasannya berhenti adalah dengan memberi mereka uang. Namun dikarenakan uang jajan dia tidak banyak, makanya dia mencoba untuk menjadi perempuan bayaran agar bisa menerima uang untuk membayar para pembulinya juga. Seperti yang dijelaskan oleh Kokorogi sendiri, kalau dia juga hampir kebablasan ketika sudah sering dibayar oleh om-om yang sering memanggil dirinya. Namun tentu saja kan, dia bisa langsung sadar dan pergi dari tempat itu dan tidak ingin menjadi perempuan bayaran lagi. Hingga masuk SMA, dia pun masih sering dibully oleh orang lain. Situasi percakapan itu jadi agak berat ketika para penonton di layar atas banyak yang bilang kalau Kokorogi itu sudah tidak perawan, di mana di hadapan Yuichi sendiri yang sudah menjadi penistaan bagi Kokorogi. Makanya dia bersikeras bilang ke Yuichi kalau dia itu masih perawan sekarang ini. Tentu jika dilihat dari omongan Kokorogi yang keras itu juga sudah putus asa untuk meyakinkan Yuichi, itu pun sudah bisa dipercaya juga ya kalau dia itu masih perawan. Nah, dalam balasan menjawab keputusasaan si Kokorogi, Yuichi ada menerima Kokorogi dengan apa adanya dan bilang apapun masa lalu dirinya, dia tidak akan meninggalkannya sekarang ini. Yang membawa kepala Yuichi itu ke arah kuping Kokorogi dan membisikkan sesuatu. Itu bisikannya antara rahasia atau rencana yang sudah ada dalam pikiran si Yuichi sekarang ini ya. Meskipun kita belum tahu nih si Yuichi sadar atau enggak mengenai imposter dalam lingkungan pertemanan mereka sekarang ini. Baru deh setelah membahas si Kokorogi, kita baru bisa masuk ke masalah utamanya yang masih masuk ke dalam lingkaran Shiho dengan Tenji, di mana mereka berdua ada membicarakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan Kokorogi, di mana Tenji menanyakan bagaimana Shiho tahu mengenai rahasia Kokorogi sekarang ini, dan dia pun menjelaskan mengenai flashback di mana dia menyelamatkan Kokorogi dari preman dan tukang bulinya, dan mendengar cerita Kokorogi langsung mengenai masalah yang dia miliki dulu. Di selang-selang pembicaraan mereka ini, kita mendapati perkataan dari panitia game, di mana mereka ada berpikir memang ada orang yang sengaja untuk menghancurkan pertemanan ini dengan ikut dalam permainan game Tomodachi-nya. Jadi alih-alih untuk mempererat pertemanan sosial mereka, si pengkhianat ini memang sengaja mau menghancurkan lingkaran pertemanan mereka yang mereka miliki sekarang ini. Dan ternyata bener ya, si pengkhianat ini memang yang ingin menghancurkan pertemanan mereka, di mana kita bisa melihat gerak-geriknya dari episode lalu dan langsung dijelaskan di sini mengenai sebuah flashback dari awal saat uang 2 juta yen itu menghilang atau kena curi. Dalam flashback itu ada semua karakter yang kita lihat dari Shiho, Yuichi, Shibe hingga Kokorogi, yang dimana pada saat ditonton itu saya langsung mikir, di mana adegan si Tenji yang tidak terlihat di sini. Baru diketahuan kalau dalam flashback ini si Tenji itulah yang menjadi dalang hilangnya uang 2 juta yen itu. Dalam flashback ini juga kita bisa melihat tingkah laku si Tenji ini ternyata memang sudah terobsesi dengan Shiho hingga membuat dirinya menjadi stalker ekstrim, yang akhirnya kita tahu dari mana rahasia mengenai Kokorogi itu didapatkan oleh si Tenji, yang memang dialah yang menjadi dalang orang yang menulis rahasia si Kokorogi. Hal itu dikarenakan si Tenji juga ikut mendengar langsung cerita Kokorogi melalui gantungan kunci yang dipakai oleh Shiho atas pemberian si Tenji, yang ternyata itu adalah alat sadap untuk mendengar percakapan si Shiho selama ini. Apalagi sudah terlihat kalau Tenji sendiri itu sudah cemburu dengan Shibe hingga Yuichi, dan dia berencana untuk menghancurkan pertemanan mereka dan mencoba untuk memojokkan Shiho hingga tidak berdaya. Baru deh ketika Shiho itu sudah hancur lebur, dia pun bisa datang sebagai pahlawan penyelamat di saat Shiho itu sudah hancur sendirian dan menjadi cahaya terang agar Shiho itu bisa kembali jatuh cinta sama si Tenji lagi. Karena memang seperti yang kita tahu bahwa awalnya kan si Tenji doang nih yang suka sama si Shiho, namun Shiho-nya nggak suka sama dia. Jadi si Tenji itu maunya Shiho lah yang jatuh cinta sama dia sekarang ini. Gile, serem ya. Namun jangan tertipu juga teman-teman, karena selain Tenji saya rasa masih ada orang lain yang memang mengajak dan menyebab mereka agar bermain dalam permainan ini. Itu sih yang ada di pikiran saya. Jadi masih belum tahu nih orang yang menjebak mereka bermain dalam game ini tuh siapa. Walaupun kita sudah mengetahui siapa yang mengambil atau mencuri uang 2 juta yennya, tapi kita masih belum tahu nih siapa dalang utamanya. Oke, itu pembahasan mengenai Tomodachi Game episode ketiga. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini. Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.